Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan kembali, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan dengan lembut, bersama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan saja, jemaat saja katakan. Ku renungkan firman-Mu siang. Inilah iman kami Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan kami ingin melakukan segala perintah-Mu Bapa. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu segala apapun yang kami lakukan Tuhan. Menyenangkan, katakan kembali. Ku renungkan. Inilah pernyataan iman kami Bapa. Di siang hari ini Tuhan, bersama-sama Tuhan, kami ingin berkomitmen Bapa. Kami ingin melakukan semua perintah-Mu Bapa.
Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku renungku ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, engkau ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord, ya Tuhan, ya Tuhan, so good. Ayo berdoa dalam bahasa roh bersama-sama. Hati yang menyenangkan hati Tuhan, Kau berikan atas setiap kami ya Tuhan. Praise the Lord, praise the Pengurapan daripada-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Biarlah Tuhan pengurapan yang baru itu turun atas setiap kami. Kasih mula-mula itu turun atas setiap kami. Sehingga kami bisa terus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengenal lebih dalam siapa Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan, isi hati-Mu bagi kami semua. Pengurapan daripada-Mu turun atas setiap kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Bila kemuliaan-Mu yang nampak bukan hamba-Mu Tuhan.
Pakai kami semua Tuhan. Saat kami mendengar, saat kami menangkap isi hati-Mu, saat kami mendapatkan rema daripadamu, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama boleh katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Thank you. Well singers. Boleh Angel tetap ada di situ. Kasih C Angel. Kasih pet aja. Alus-alus aja. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Oh, suaranya belum mantap ya nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Thank you. Shalom buat kita semua. Kita datang penuh dengan hati yang bersyukur. Dan mungkin yang ada online, mungkin gak bisa berdatang ke tempat ini karena halangan 1-2 halangan yang ada. Mungkin banjir ataupun apapun. Biarlah damai sejahtera ada bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Pak Wagem yang ada, dan seluruh tim yang ada, dan seluruh jemaat Tuhan yang mempercayakan juga saya bisa berbicara di tempat ini. And kita masuk dalam tema di bulan ini, yaitu mengenai revival dan penyucian hidup. Boleh ditampilkan slide PPT yang ada. Revival dan penyucian hidup. Itu adalah tema bulan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bulan Maret ini kita akan berbicara tentang revival dan penyucian hidup. Boleh katakan bersama-sama 3, 2, 1. Revival dan penyucian hidup. Dan di minggu kedua atau 8 Maret ini kita masuk dalam tema yaitu atau subtema yaitu pertobatan. Siapa yang mau mengalami pertobatan setiap hari? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Nah, bagaimana kita lihat hubungannya antara hal-hal tersebut? Boleh slide berikutnya. Revival, boleh digedein? Revival atau kebangunan rohani dimulai dari setiap pribadi lepas pribadi yang akan berakibat terjadinya kebangunan rohani di sekitar, yaitu di lingkungan, mungkin yang sekolah di tempat sekolah, yang kuliah di tempat kuliah, yang bekerja di tempat pekerjaannya, dan di kota dan bangsa kita. Jadi revival dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara? Diri kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Revival atau kebangunan rohani itu harus kita mulai dengan diri kita. Karena itu gak bakal terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita. Kalau kita mau lihat revival di sekolah, kalau kita mau lihat revival di tempat kuliah, kalau kita mau lihat revival di tempat pekerjaan, kalau kita mau lihat revival di toko kita Bapak Ibu Saudara, di usaha kita, di bisnis kita, dimanapun kita berada, mulailah dari diri sendiri. Boleh tangannya taruh di tangan kanannya ditaruh di dada, katakan mulai dari diri sendiri. Next, oleh karena itu setiap pribadi perlu mengalami penyucian hidup dengan proses yang namanya adalah pertobatan. Wah. Jadi alamin pertobatan itu harus setiap hari Bapak Ibu Saudara. Saya sampai saat ini juga masih belajar untuk mengalami pertobatan. Karena hidup kita tuh gak perfect. Setuju ya? Hidup kita gak sempurna. Kita masih belajar untuk menjadi sempurna. Walaupun mungkin kayaknya gak mungkin ya. Karena yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Kita lagi belajar Bapak Ibu Saudara. Nanti sampai pada waktunya, sampai pada akhirnya. Seperti Tuhan berkata kepada Daud. Hai Daud yang berkenan kepadaku. Tuhan akan bilang sama kita semua juga. Hai Richard yang berkenan di hatiku. Siapapun kita berkenan di hatinya Tuhan. Karena kita mengalami pertobatan setiap hari. Kita lihat kaitannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih tema ini muncul? Dan kita lihat kaitannya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Di sebelah sana tahun 2026 adalah tahun amat agung. Boleh next slide.
Tahun Amanat Agung. Saya akan bacakan secara cepat ayat firman Tuhan yang mungkin terlalu kecil di situ. Saya akan bacakan secara cepat. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku kata Tuhan, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu kata Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Ayat kedua yang menopang daripada ayat tahun Amanat Agung ini adalah Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan, katakan diberitakan, di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau tadi di pagi ibadah yang pertama Bu Desi bilang, kita sudah ada di ujung daripada ujungnya akhir zaman. Kita lagi ada di era itu Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu tema ini nih sebenarnya sangat kuat, sangat bisa dibilang menyentil kehidupan kita, sangat dibilang akan mengusik kehidupan kita. Karena kita harus berubah, katakan berubah. Kita harus bertobat, katakan bertobat. Setiap hari. Untuk menyelesaikan amanat agung, diperlukan namanya revival atau kebangunan rohani yang dilakukan oleh Roh Kudus. Atau Pak Niko, gembala pembina kita mendapatkan tentang Pentakosta ketiga. Bapak Ibu Saudara gak usah pusing tentang kata Pentakosta ketiga. Kalau di luar sana banyak yang bilang, ini itulah teologinya dari mana, begini. Intinya Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ketiga yang kita percayai buat kita semua yang ada di GBI Gatsu, itu adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Amin. Itu yang membuat kita bisa berubah, bertobat. Ada transformasi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Wow, makanya tema ini kalau Bu Desi bilang ini tema yang berat. Karena kita harus ngalaminnya itu setiap hari. Mungkin sedikit menyentil kehidupan kita. Kalau mau dengar khotbahnya nanti Ibu Desi nanti ibadah 1, dengerin Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa menyentil hati kita. Kalau saya mungkin agak-agak lebih halus gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena Jawa beda sama orang Chinese gitu ya. Walaupun saya ada keturunan orang Chinese ya. Saya bawa ada keturunan orang Chinese tapi Jawanya lebih kuat. Gitu kan, Jawanya lebih kental banget gitu. Lebih halus, alon-alon buatan kelakon gitu kan. Dan perlu mengalami namanya penyucian hidup dengan proses pertobatan setiap hari. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Semoga kita bisa mengerti betapa pentingnya kita melalui tahap ini. Tahap yang seperti apa? Tahap di mana kita mengalami proses pertumbuhan sama Tuhan. Menjadi Kristen yang dewasa. Masih ingat kita punya 4 pilar Bapak Ibu Saudara? For action kita, yang ada logonya tuh di sebelah kiri atas. For action. Kita punya 4 pilar, prajurit. Apalagi Bapak Saudara? Kesatuan hati. Bertumbuh. Melayan. Kalau kaitannya dengan pertumbuhan ini, apakah masih kita punya pertumbuhan? Berkaitan dengan 4 pilar. Menjadi prajurit dan bertumbuh. Artinya bukan menjadi prajurit yang dalam tanda kutip seenaknya sendiri. Tapi benar-benar menjadi prajurit yang bertumbuh dengan dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Dan hidup kita diubahkan. Menjadi serupa dan segambar dengannya. Yang setuju boleh katakan amin. Apakah kita merindukan Tuhan Yesus setiap hari? Boleh lambaikan tanganmu. Siapa yang merindukan Tuhan Yesus setiap hari? Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau sekali. Boleh dengan hati yang penuh rindu, Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Yesus,
Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh sekali lagi tangan kanan kita taruh di dada kita. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau merindukanmu setiap hari dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Dan Pak Niko menekankan ini Bapak Ibu Saudara. Gembala pembina kita menekankan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar seksama perhatikan khotbah Pak Niko yang disampaikan melalui Ibu Gembala di awal tahun. Dan juga nanti ada lagi biasanya ulangannya itu di pastor message gitu kan ya. Biasa di minggu ketiga itu biasa Pak Niko menekankan lagi tentang itu. Ada dua hal yang harus kita alami di tahun Amanat Agung. Katakan dua hal. Yang pertama, next slide. Menjadi murid Tuhan Yesus. Boleh digedein aja. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 1 Yohanes 2:6 mengatakan di ayat berikutnya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Goalnya apa Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya? Menjadi serupa, segambar dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Serupa, segambar dengan dia. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara, bukan jadi sukses. Bukan jadi terkenal, bukan jadi dipandang orang, bukan jadi untuk diberkati. Memang kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti akan diberkati, tapi bukan itu goalnya. Goalnya adalah menjadi serupa, segambar dengan dia. Sudahkah kita menjadi hidup sama seperti Yesus telah hidup? Sebagai murid Kristus tanpa melihat apapun profesi kita Bapak Ibu Saudara. Engkau dokter, engkau wirausahawan, engkau pekerja, engkau sekolah, engkau kuliah, dimanapun berada. Bahkan engkau ibu rumah tangga. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, ayo jadi muridnya, jadi saksinya Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Mungkin kita bisa saja jatuh dan berbuat dosa, namun Bapak Ibu Saudara, bertobatlah dan jangan terus berbuat dosa lagi. Yang kedua, kalau tadi menjadi murid Tuhan Yesus, next slide, itu bicara tentang mengandalkan Roh Kudus. Katakan mengandalkan Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung. Kita gak bisa Bapak Ibu Saudara pakai kekuatan kita sendiri, katakan amin. Gak bisa. Kan ada kan ayat firman Tuhan ya, bukan karena kuat gagahku, tapi karena ada Roh Allah. Kita gak bisa. Kita perlu Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 14 ayat 12 berkata, ini perkataan Tuhan buat kita semua. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Katakan amin. Jadi ini bagian kita Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar bagian yang ada di mimbar, Bu Gembala, pastoral, wakil gembala, bukan. Ini bagian siap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk hidup mengandalkan Roh Kudus. Boleh kasih tahu sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus. Jadi dua hal nih Bapak Ibu Saudara, yang Pak Niko tekankan dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan amanat agung atau di dalam era tahun amanat agung 2026 ini. Mengandalkan Roh Kudus. Kalau kita kaitkan dengan tema kita, itu berarti kita mengalami revival setiap hari. Kita
kita mengalami kebangunan rohani setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani atau revival itu bukan sekedar hanya berbahasa roh yang kuat, yang keren, yang kenceng dan segala macam. No. Tapi mengalami revival pribadi itu berkaitan adalah dengan kehidupan kita yang berubah. Kasih tahu sebelah kanan kiri Bapak Saudara, hidupmu harus berubah. Hidupmu harus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua yang Pak Niko tekankan ternyata terkait dengan apa yang tema pada bulan ini adalah menjadi murid Tuhan Yesus, berarti kita mengalami penyucian hidup. Ada pertobatan setiap hari. Ada pengikisan. Pernah tahu kalau engkau mau menjadi muridku, kata Tuhan di dalam firman Tuhan, engkau harus pikul salib. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Wah, kok gak enak banget ya jadi murid Tuhan? No. Bukannya gak enak, enak. Karena dikatakan kan itu ada bebanku itu ringan. Pikulah itu kata Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita jalannya bersama dengan Tuhan. Bukan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan Anto. Bukan Mada. Yang ada di kehidupan kita bukan kita. Tapi Roh Kudus yang harus hidup dalam diri kita. Dan kita menjadi terang saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya boleh angkat tanganmu. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Ayo, dengan sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini komitmen kami, kerinduan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Slide berikutnya. Saya akan membagikan tentang satu kutipan di dalam firman Tuhan di Matius 13. Ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan secara cepat Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak terlihat bisa ikuti pembacaan saya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang ini? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini. Ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dan ternyata perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini, jadi pada waktu itu ada beberapa perumpamaan, maka dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Dapat ya Bapak Saudara ya? Aku akan sedikit cerita tentang Matius 13 ini. Nah, tapi saat dia menceritakan perumpamaan ini,
Dia mengartikannya itu gak secara langsung Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus gak menerjemahkan secara langsung kepada mereka khalayak banyak. Kepada mereka yang mendengarkan, pada waktu itu orang banyak. Enggak. Tapi penjelasannya nanti kita akan lihat. Matius 13 ayat 36 sampai 43 kita akan baca bergantian setelah ini. Matius 13 ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus berbicara arti daripada firman Tuhan atau perumpamaan ini itu hanya kepada murid, katakan murid. Siapa yang murid ya Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Saudara. Kita murid ya. Jadi ini buat kita semua. So kita akan baca bergantian ya. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Multimedia boleh bantu? Dari ayat 36 saya akan baca. Nanti ayat 37 Bapak Ibu Saudara dan terus sampai ayat 43. Siapa Bapak Ibu Saudara? Matius 13 ayat 36 saya akan baca terlebih dahulu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Lalu pulang. Di sini saya katakan kan, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ayat 37 silakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 38, ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Next. Berikutnya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bersama-sama ayat terakhir 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wow, ini perumpamaan buat murid. Gak buat orang banyak. Kita muridnya Tuhan. Ini perumpamaan buat kita. Apa sih artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya udah jelas banget. Kita adalah anak-anak kerajaan. Amin. Yang anak-anak kerajaan boleh lambaikan tangan dong dengan penuh semangat. Saudara kan, yes. Harus percaya diri kita anak kerajaan. Ya, kita bukan anak si jahat. Setuju? Kita anak kerajaan. Kita anaknya Tuhan Yesus. Kita ini anak-anak Allah. Nah, terus kenapa sih di sini dikatakan ilalang dan gandum itu tumbuh bersama, harus tumbuh bersama. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Orang jahat dan orang baik semua akan tumbuh bersama. Yang jahat akan semakin, yang baik akan semakin baik. Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya makanya kenapa kita harus memiliki pertobatan setiap hari. Jangan sampai kita menjadi jahat. Amin. Jangan sampai. Kita harus tetap menjadi anak kerajaan. Kita jangan melakukan hal yang jahat. Karena apa tadi? Yang baik dan yang jahat tumbuh bersama. Kita lihat keadaan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Aku gak usah bilang Bapak Ibu Saudara pasti sudah bisa melihat sendiri. Yang baik dan jahat bertumbuh. Kita yang ada di gereja ini. Kita yang sudah mengikut Tuhan berapa puluh tahun. Yuk tetap setia ikut Tuhan. Jangan jadi jahat. Tetaplah jadi yang baik. Karena apa? Untuk mencegah rusaknya gandum saat dicabut, maka akar ilalang itu tidak dicabut. Karena akar ilalang itu melilit akar gandum. Sehingga pemisahan dini, ini ilmiahnya, sehingga pemisahan dini akan merusak hasil panen daripada gandum itu. Makanya dia dicabutnya itu pada saat musim panen. Nah kita dikit lagi musim panen Bapak Ibu Saudara. Penuaian jiwa. Amanat Agung bicara tentang penuaian jiwa. Nah kalau kita gak tetap jadi anak yang baik atau gandum tadi, kita akan menjadi yang jahat.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di ayat tersebut dikatakan? Kita dilemparkan, dicampakkan ke dapur api. Bapak Ibu Saudara, yuk hari-hari ini, tahun ini, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ke gereja bukan hanya sekedar karena gua Kristen, karena hari Minggu gua harus ke gereja. No. Doa bukan hanya sekedar, ya kayak doa makan lah ya gitu. Atau kayak doa tidur, singkat, padat, selesai. No. It's about relationship dengan Tuhan. Ini tentang hubungan sama Tuhan. Tentang hidup yang tadi, goal orang percaya apa? Menjadi serupa, segambar dengan Dia. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Next slide. Oh sudah ditampilin slide ya, padahal belum saya suruh next slide. Atau saya gak lihat. Oke, 3 hal yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua, yang ketiga. Oh ini animasinya dimatiin ya, makanya munculnya langsung. Saya pakai animasi tadi sebetulnya, cuman ya sudah gak apa-apa. Oke, it's okay tim. Doa. Gak ada yang lain. Kak kok simple banget sih Kak? Doa. Justru doa itu adalah senjata yang powerful. Kalau kita doa dengan hanya sekedar rutinitas. Kalau kita doa ya hanya karena kita mau makan, bisa kata mama disuruh doa. Akhirnya menjadi rutinitas yang setiap hari kalau sebelum makan biasa kita doa. Doa bukan bicara tentang itu. Ada satu yang lebih powerful dari doa. Yaitu saat kita terhubung sama Tuhan. Kita diubahkan. Kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Dan tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, para pendoa di tahun ini mendapatkan tentang bagaimana kita harus tekun berdoa lebih lagi. Dan gak kebetulan kalau di luar sana, maksudnya saya di jaringan doa, jadi saya tahu sebanyak hamba-hamba Tuhan menyerukannya adalah doa. Tambah jam doanya. Kalau kemarin mungkin doanya hanya jam 5 pagi gitu kan. Tambah lagi malamnya doa juga. Sebelum tidur. Kalau doanya cuma 30 menit mungkin tambah jadi 1 jam. It's about relationship. Doa itu bukan berarti kita terus kayak ini Bapak Saudara ya. Terus berbicara sama Tuhan, Tuhannya diem. Maksudnya gimana? Kita minta permohonan, terus Tuhan mohon ini, Tuhan mohon ini, berkati ini. Oh sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Iya itu termasuk di dalam doa, tapi biarkanlah Tuhan berbicara sama kita. That's the intimate life. Itu prayer yang intimate sama Tuhan. Hari-hari ini aku lagi diarahkan seperti itu sama Tuhan. Nambah jam doa. Kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pendoa sudah melakukan hal itu. Yang pertama yang mereka lakukan, makanya saya kaget saat mereka memutuskan kita mau doa di lantai 3 sebelum ibadah lebih pagi. Jam 6:30 pagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan tadi hujan deres, saya datang sini jam 6:30 mereka sudah mulai duluan di atas. Bayar harga. Tapi itu yang diperlukan Bapak Ibu Saudara. Terus apalagi yang mereka lakukan? Doa berantai. Bapak Ibu Saudara kalau mau ikutan doa berantai, ayo ikutan. Dari pendoa, beberapa pengerja bikin doa berantai. 1 jam doa. Kalau mau tahu info lebih lanjutnya bisa kontak ke hotline atau media sosial ataupun sekretariat atau seluruh pengerja yang ada di sini. Kita bisa berikan info-infonya, pokok doanya apa. Yuk doa. Karena kita mau belajar untuk mengikuti Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahan, ku semakin berkurang
Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahan, penyembah. Saya boleh mengundang tim musik saja, baju ke depan semuanya. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahan. Ku semakin, musik saja, singer gak usah, well singer gak usah. Ku Yesus semakin bertambah. Katakan mengikut. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ya, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah. Bapak Saudara, saat kita berdoa, kita yakin bahwa anugerahnya itu dicurahkan buat setiap kita. Hadikanku hamba. Ayo sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahan, ku semakin berkurang. Ini saat kita berdoa, kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Ku bawa hatiku, penyembahanku, kami semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah. Sekali lagi katakan tuh, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bapak Saudara, kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu jadi kayak cerminan. Kita tuh cerminannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terrefleksikan Bapa di surga itu akan terrefleksikan oleh kita. Wow. Jadi hari ini kita belajar bersama bagaimana hidup kita mengalami revival dan penyucian hidup atau pertobatan setiap hari. Melalui kehidupan doa kita. Yang pertama apa? Mengandalkan Roh Kudus. Yang kedua, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan di gereja ini slide yang terakhir. Kita bisa terus bertumbuh bersama dengan apa? Mungkin kekecilan ya. Ada doa yang pertama. Ada rumah doa setiap hari Jumat terbuka buat umum. Ya mungkin kalau misalkan yang bekerja tidak bisa karena jamnya jam kerja seperti itu. Tapi Bapak Saudara bisa lakukan doa di rumah setiap hari. Bangun. Ibadah minggu datang bukan hanya sekedar rutinitas tapi penuh kerinduan. Bapak Saudara bayangkan kalau Bapak Saudara datang masuk nih ke pintu depan gereja. Jangan pintu situ, pintu depan gereja. Dengan penuh kerinduan sama Tuhan. It's different. Dengan kau datang dengan kayak ya udah datang aja karena gue mau ke gereja. It's different. Ibadah kategorial. Ini ada jenjang-jenjang yang puji Tuhan di tahun 2026 Pak Wagem, Bugem, kita sudah ada mau memulai namanya dewasa muda. Ada jenjang Bapak Saudara. Saya bilangkan jenjang yang pertama adalah dari anak-anak kecil, dari pockets, ibadah anak. Di bawah. Lalu ke interteens. Interteens biasanya jam-jam kita ibadah seperti ini juga. Biasanya mereka akan bagi kelas, kalau nggak di atas, di bawah. Yang berikutnya adalah youth. Youth, akhirnya kita buat usia youth, yaitu usia belasan, 14 sampai dengan 19 tahun. Lalu dewasa muda, 20 tahun ke atas. Nantikan ya Bapak Saudara ya, lagi sedang digodok bersama-sama tentang dewasa muda. Artinya ada jenjang. Bapak Saudara ini
GBI Pondok Gede Plaza sedang mempersiapkan kita semua untuk benar-benar ayo bertumbuh bersama. Lalu ada apa lagi? Ada WBI. Para wanita ayo join WBI. Bahkan WBI-nya sampai yang lansia juga ikutan di situ, yang gak mau pisah khusus ibadah lansia gitu ya. Maksudnya kita ada ibadah lansia juga gitu ya. Tapi gak apa-apa ya saudara. Kita lihat nanti step by step. Lalu kita ada komunitas. Di mana di rumah kita kumpul, kita doa, kita sharing bersama. Yang belum join cool, ayo join cool. Atau mau menyediakan rumahnya buat tempat cool, hubungi kita. Kita bisa undang setiap jemaat yang belum ikut cool, bisa join ke situ. Perlu Bapak Saudara, perlu tambah. Tadi kan saya bilang perlu tambah jam doanya. Perlu tambah intimate-nya. Lalu ada ibadah tengah minggu mungkin. Memang gak setiap kali kita di Pondok Gede Plaza adakan ibadah tengah minggu. Tapi kalau ada join. Ada penyerahan anak. Anak-anak kita diserahkan. Bayi berusia berapa tahun. Ayo diserahkan. Baptisan selam. Bagi mereka yang benar-benar sudah komitmen aku mau mengikut Tuhan. Makanya kenapa 12 tahun ke atas. Karena di situ adalah umur di mana dia sudah bisa mengambil komitmen. Setidaknya. Setelah itu ada com series. Ada com 100, 200 pengajaran. Untuk membuat kita bertumbuh sama Tuhan. Ayo ikut Bapak Saudara kalau ada. Jangan gak ikut, sayang. Hari ini perlu tambah. Tambah intimate ya kita sama Tuhan. Ada apa lagi hebat? Setiap hari diumumkan kan setiap minggu. Udah baca belum Bapak Saudara? Udah ikutin belum Bapak Saudara? Ikutin yang belum. Ikutin, simple loh. Sekarang cuma 2 pasal. So simple. Bukan 2 pasal, 2 kitab. Kemarin-kemarin kan panjang gitu. Ikutin Bapak Saudara. Terus ada bimbingan pranikah buat yang mau menikah. Ini yang bisa saya sebutkan tools-tools ini Bapak Ibu Saudara. Ini membuat kita gereja GBI Pondok Gede Plaza ini how to grow with God. Makanya kalau ada ikut Bapak Ibu Saudara. Kak aku udah ketuaan mungkin ikut kom 100. Enggak ada yang namanya ketuaan ya Bu Christine ya. Gak ada. Kak kalau kita rindu ikut. Karena mungkin kemarin gak sempet ikutlah. Karena kita mau lebih dalam sama Tuhan. Lebih dalam sama Tuhan. Yang mau lebih dalam sama Tuhan, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku bawa hatiku. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Penyembahan, saya undang WL singer. Ku semakin bertambah, Yesus. Ku bawa hati penyembahanku. Ku semakin berkurang. Ku semakin berkurang. Ayo lebih sungguh lagi katakan. Ku bawa hatiku penyembahan. Ku semakin berkurang. Yesus semakin Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Ku lepas Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan. Ayo sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang.
Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin bertambah. Sekali lagi, GBI Pondok Gede Plaza katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itu Ini komitmen kami, Tuhan. kesukaan hatiku. Kami lepas hak kami, Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk agar kami bisa mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam hidup, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Di hidupku, mengiring Yesus, meteraikan Tuhan firman. Itulah kekuatan Ini setiap hati kami, penyembahan-Mu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Setengah suara katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal sama Tuhan. kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Musik terus memainkan lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Connect sama Tuhan hari ini, pagi siang hari ini connect sama Tuhan. Yang mendapatkan karunia dalam berbahasa roh, doa, doa dari kedalaman hatimu, doa, doa, doa. Ngomong sama Tuhan hari ini. Kalau engkau sudah lama jauh dari Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Dia Bapa yang merindu anak-anaknya pulang. Dia sangat mengasihi setiap kita siapapun. Oh ya rabatakana lalaba ya rabatakara ya rabalalaba. Oh ya rabatakara ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Kalau engkau mau lebih sungguh lagi sama Tuhan, bilang sama Tuhan, this is our commitment Lord. Ini komitmen kami. Kami mau menambah jam doa kami. Kami mau nambah Tuhan, hidup kami intim bersama Tuhan lewat baca firman Tuhan. Lewat doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Oriana labata karaba ya rabata syakara laba. Kuriana laba ya rabata karaba ya rabala bala 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 bala. Oh ya rabata karaba. Pulihkan Tuhan. Jadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu. Lewati setiap proses demi proses bersama dengan Tuhan. Mampukan kami. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau sukacita kami. Kau pengharapan kami. Meteraikan Tuhan, meteraikan isi hatimu. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Jamah Tuhan, jamah.
Bicara atas kami Tuhan. Bicara, bicara Tuhan. Sekali lagi katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadianku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, menjadi murid, itu membayar sesuatu. Ketika engkau terima Yesus sebagai juru selamat, itu gratis. Tapi menginginkan to follow Jesus, mengikuti Yesus, harus bayar sesuatu. Apa bayarannya? Waktu kita, bahkan seluruh hidup kita. Murid-murid Yesus harus bayar meninggalkan jalannya. Para nelayan lalu menjadi penjala manusia. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan akan minta dari hidup kita. Itu kita memasuki proses sepanjang umur hidup kita. Yang siap katakan amin. Amin. Jadi jangan mundur dengan proses Tuhan. Banyak hal, banyak kesulitan, banyak masalah, tetapi Yesus beri kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa untuk Anto. Biarlah Roh Kudus terus menyertai, memimpin dalam hidupnya, memberikan makin hari hikmat yang lebih lagi. Dimanapun dia pergi melayani Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negara ini, Tuhan terus bubuhi berkat-Mu. Tuhan terus urapi dia supaya menjadi hamba-Mu yang setia dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Siap untuk memasuki era apapun di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk istrinya, keluarganya. Tuhan Engkau memberkatinya berlipat-lipat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, ya khususnya untuk Pak Hans yang masih ada di Turki terkendala untuk pulang ke Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberikan kemudahan. Biarlah pada waktu yang sesingkat-singkatnya dia boleh mendapatkan tiket itu. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Makanya kita arahkan hati kepada Tuhan untuk membawa pulangnya bagi keluarga kami masing-masing. Yaitu berkat daripada Allah Bapa, damai dan sejahteranya, anugerahnya yang dahsyat. Terus kami ada menerimanya untuk seluruh keluarga kami. Bersama-sama dengan Roh Kudus yang menemani kami dari hari ini sampai terus Tuhan datang kembali, kita tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ibadah siang hari ini telah selesai. Silakan untuk bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.